Assalamualaikum, selamat datang di sebuah program Seminggu Bersama Huzur. Di awal minggu, Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah bin Nasil Aziz kedatangan tamu perwakilan dari Swedia. Kita akan memulai berita ini dengan suatu peristiwa penting dari kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh Huzur di Kompleks Masjid Baitul Futuh. Huzur melakukan inspeksi terhadap pembangunan yang sedang berjalan di Kompleks Masjid Baitul Futuh pada hari Selasa pagi. Assalamualaikum Huzur. Saya akan memperkenalkan kepada Anda, ini adalah Steve. Dia adalah seorang yang menjalankan proyek ini. Ini adalah Chris. Dia adalah seorang arsitek untuk proyek ini. Ini adalah Mark. Dia adalah seorang QS untuk proyek ini. Lalu dia adalah orang yang akan merancang untuk proyek ini. Beliau mengunjungi gedung yang terdiri dari beberapa tingkat ini di setiap lantai. Setelah itu beliau melakukan perbincangan mengenai hal-hal yang teknis dari bangunan dan juga para pekerja. And workers. Huzur, terdapat ruangan lagi di atas ruangan ini. Dan ruangan tersebut lebih besar dari ruangan ini. Tetapi kita juga akan memperkokoh bebannya. Jadi apakah nantinya ada tiang-tiang penyangga seperti ini lagi yang sama arahnya di bawah? Ya Huzur. Akan tetapi tidak semua tiang penyangganya akan diletakkan seperti ini. Jadi nanti ada beberapa tiang penyangga yang diletakkan seperti ini dan ada juga yang seperti ini? Ya Huzur. Kerangka baja ini akan diletakkan di tiang penyangga utama. Jadi nanti akan terdapat tiang-tiang penyangga yang sama yang diletakkan di bawah juga? Iya. Dan mereka akan diletakkan tiang penyangga? Iya Huzur. Apa ini? Huzur, di sini akan terdapat beberapa ruangan dan akan terdapat beberapa ruangan kamar. Lalu ruang makan di mana? Huzur, area ruangan makan akan berada di sini. Akan berada di sini untuk ruang makan? Berada di tengah sesuai arahan Anda. Sekarang Anda bisa menghemat listrik. Lalu apa ini? Huzur, ini akses ke bawah. Apa? Ini akses ke lantai bawah. Oke, lalu apa yang dibangun di lantai tersebut? Di lantai tersebut juga akan terdapat ruangan untuk setiap orang yang datang. Setelah itu, Hazrat Khalifatul Masih melakukan pertemuan dengan tim proyek pembangunan tersebut dan menyambut mereka dengan makan-makan. Lalu Huzur memimpin sholat asar di Masjid Baitul Futuh sebelum melakukan kunjungan ke studio MTA Internasional. Within MT International. Ada apa di ruangan ini? Ini adalah ruangan penerjemah. Sudahkah perubahan-perubahan yang diperlukan atau pergantian yang dibutuhkan diselesaikan? Iya Huzur, itu bisa dilihat di bawah di perangkat transmisinya. Kompleks Masjid Baitul Futuh bukanlah satu-satunya tempat yang diinspeksi oleh Huzur di minggu ini. Pusat Penelitian Ahmadiyah juga telah menerima beberapa tamu lokal untuk melihat ruangan pameran di Islamabad yang berisi acara dan kegiatan yang diselenggarakan sepanjang sejarah Jemaat Ahmadiyah, dan Huzur mengunjunginya pada hari Sabtu. Gagasan untuk menyelenggarakan sebuah pameran itu telah diajukan dan dipaparkan terhadap Huzur sekitar 3-4 bulan yang lalu. About 3-4 months ago, about 4 months back. Lalu, setiap petunjuk beliau, kami selalu berusaha untuk melakukannya. Walaupun ada beberapa kekurangan dari kami. And get guidance from Huzur. Tetapi semaksimal mungkin kami melakukan sesuai dengan arahan beliau. Kemudian saat Huzur melihat hasil kerja kami, Huzur pun senang dan kagum. Lalu itulah yang membuat kami gembira dan berusaha untuk melakukannya yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi alhamdulillah berkat arahan dari Huzur, kami dapat sungguh-sungguh mengikuti atau menindaklanjuti arahan tersebut. The maze that we've built here. And we're really very fortunate that he literally stopped at every single item that we've exhibited here and he had a look at it. And we're very fortunate that we think that he was really happy to see it. And the guidance that we got from him, especially to do with how we're going to do it in future, because this is our first experience of doing it here in Islamabad. And we really want to take it, forward. So, alhamdulillah, we've received guidance from Huzur and we will definitely follow that. Di hari yang sama, Huzur menghabiskan bersama dengan perwakilan dari Swedia. Delegation from Sweden. Sesi pertanyaan dibuka dengan adanya pertanyaan apakah membeli saham diizinkan di dalam Islam.
Jika sebuah perusahaan ingin membeli saham dari berbagai perusahaan lainnya, maka tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Kamu diperbolehkan untuk membeli saham melalui bursa saham. Tetapi jika kamu memiliki niat yang salah, seperti melakukan jual beli saham seperti bermain judi, itu tidak dibenarkan. Waktu Anda akan terbuang sia-sia jika selalu berkutat melihat pergerakan saham dari pagi hingga sore. Jika Anda ingin melakukan kegiatan jual beli saham, pastikan itu legal dan memiliki dasar hukum dan itu bermanfaat bagi kelangsungan bisnis Anda. Atau Anda bisa berbisnis di berbagai bidang lain seperti industri tekstil, makanan, dan sebagainya. Sekali lagi, Anda boleh-boleh saja melakukan kegiatan jual beli saham. पैसे कमाऊं कहाँ कम करूं इतने शेयर खरीदे इतने बेचे मार्केट प्राइस पे वो नहीं कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं ना उस वक्त आप खरीद सकते हैं Apakah peluang terjadinya Perang Dunia Ketiga dapat dicegah atau tak dapat dihindari? जंग होके रहेगी और Nampaknya terlihat bahwa perang kali ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan nampaknya tidak ada cara apapun untuk mencegah hal tersebut. Lalu kamu bisa melihat apakah orang-orang saat ini lebih mendekati kepada Allah Ta'ala atau kurang mendekati kepada Allah Ta'ala. Orang-orang kurang mendekati kepada Allah Ta'ala, bukan? Ya Huzur, kamu juga bisa melihat apakah orang-orang saat ini lebih cenderung kepada sifat yang menunjukkan mereka bahwa mereka memiliki ketakutan pada Tuhan. Ada sebuah survei di Inggris yang menunjukkan bahwa banyak orang melakukan amal-amal jariah, kegiatan sosial dan membantu sesama manusia dibandingkan yang tidak melakukan hal demikian. Hal itu menjelaskan kepada kita bahwa masih banyak orang yang menjalankan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran agama dan tentunya hal itu sesuai dengan ajaran Islam. Kita sebagai umat muslim tentunya harus berusaha melakukan hal tersebut. Bahkan ada pula orang muslim yang hanya mengikuti ulama mereka dan sebetulnya mereka belum memahami makna dari ketakutan kepada Allah Ta'ala. Jadi intinya hak-hak kepada Allah Ta'ala harus selalu kita lakukan agar terhindar dari peristiwa semacam ini. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sudah memperingatkan bahwa hukuman-hukuman Allah Ta'ala akan mengenai mereka yang tidak memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dengan tidak melakukan amalan-amalan dari ajaran yang diutus oleh Rasul-Nya. Banyak kelompok-kelompok bahkan negara-negara yang memproduksi senjata dan peralatan perang yang tujuannya adalah untuk saling berperang dan saling menghancurkan. Contoh seperti ini sangatlah jauh dari ketakutan kepada Allah Ta'ala. Tugas Anda adalah bagaimana pesan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini tersampaikan di negara Anda agar mereka menerima pesan agama yang sejati, juga menyampaikan cahaya Islam di negara Anda masing-masing agar tidak sampai pada terjadinya peperangan. Maka ketika kondisi-kondisi tersebut telah terjadi, mereka yang selamat akan menyadari bahwa telah terdapat orang-orang yang seperti ini yang telah memperingatkan mereka bahwa pesan hakikat ketakutan kepada Tuhan itu penting dan kehancuran ini merupakan sebuah konsekuensi dari perbuatan kamu yang tidak mengenal hakikat Tuhan. ये लगता है कब ये हमें नहीं पता बज़ाहिर ये लगता है कि जंग होगी और उस फिर अल्लाह ताला की तरफ रुजू पैदा होगा और फिर आप लोगों को तबलीग के मज़ीद मौके भी पैदा होंगे. Negara-negara apa saja yang akan terlibat dalam perang kali ini?
Saya tidak tahu negara-negara mana saja yang akan terlibat secara pasti, akan tetapi negara-negara seluruh dunia yang pasti akan terlibat. Di sisi lain, dunia sepertinya telah nyatakan untuk menjadi komunitas global, di mana negara-negara beraliansi membuat beberapa perjanjian dan aliansi-aliansi. Adapun negara-negara adidaya juga ingin memiliki kekuatan yang lebih dengan menguasai beberapa negara lemah di bawah kendali mereka. Kita tahu Perang Dunia Kedua tidak melibatkan banyak negara. Namun negara seperti Australia dan Selandia Baru yang berada di ujung terlibat. Beberapa negara juga tidak ingin memutuskan hubungan diplomatik seperti Amerika Serikat ingin berhubungan dengan China, tapi juga masih saling menjaga hubungan dengan India. Namun jika aliansi-aliansi besar yang terdiri dari beberapa negara ini memiliki pengaruh yang kuat, nampaknya perang ini akan melibatkan banyak negara-negara di dunia. Tentunya negara adidaya ingin memperluas pengaruhnya di dunia. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan apakah anak-anak diharuskan untuk berpuasa. Anak-anak tidaklah didorong untuk berpuasa sebelum umur 10 sampai 12 tahun. Kamu boleh meminta mereka untuk berpuasa hanya untuk jangka waktu yang pendek. Contoh puasa sampai siang hari. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an Bashiruddin Mahmud Ahmad pernah menulis bahwasanya Hazrat Masih Maud alaihi wassalam hanya mengizinkan saya untuk berpuasa pertama kali di umur 12 tahun. Kita janganlah memaksakan anak-anak untuk berpuasa di umur yang sangat dini, karena di umur tersebut merupakan umur untuk pertumbuhan perkembangan fisik mereka. Beritahu anak-anak kalian bahwa di umur itu tidak dianjurkan untuk berpuasa dengan waktu yang lama. Allah akan mengganjar kebaikan atas niatnya untuk berpuasa. Anda di Swedia puasa 22 jam bukan? Itu sangatlah lama dan tidak akan kuat bagi anak-anak. Di Pakistan, orang-orang non-Ahmadi memaksakan anak-anak mereka untuk berpuasa selama 18 jam. Dan itu banyak terjadi, kehausan bahkan berujung kematian. Memaksakan anak-anak seperti itu sangatlah dilarang. Dengan demikian, di umur segitu, umur yang masih dini, bukanlah umur bagi anak-anak untuk berpuasa secara penuh ataupun melakukan puasa. Mereka hanya bisa berpuasa ketika umur mereka telah mencapai tingkat fisik yang sudah prima. Mulai dari umur 16 tahun sampai 18 tahun, dan hal ini akan berbeda dengan masing-masing orang atau anak. तब है कि बाकायदा रोज़े रखने चाहिए, उसको बर्दाश्त की आदत पैदा हो जाती है 17-18 साल की। ये कोई उम्र नहीं है, हर एक की ग्रोथ डिपेंड करता है हालत पे। Huzur juga menjelaskan pertanyaan berkenaan dengan puasa. Sebaliknya, hal ini tidak ada kaitannya dengan sebuah surah yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Pertama, hal ini tiada kaitannya dengan perintah bahwasanya tidak ada suatu paksaan di dalam agama. Ini semua hanyalah petunjuk-petunjuk bagi kamu untuk diikuti yang berdasarkan pada ajaran yang telah Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Kamu tidak bisa memaksakan orang untuk masuk Islam, dan kamu juga tidak dapat memaksakan orang yang akan keluar dari Islam. Itu adalah salah satu contoh makna dari la ikraha fiddin. Dalam Islam ada beberapa rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Seperti pada ibadah haji, kamu wajib melakukannya jika kamu memiliki kemampuan, dan tidak ada paksaan jika kamu tidak mampu, dan tidak ada hukuman bagi kamu. Adapun dalam solat, bahwa Nabi suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwasanya kamu sudah harus mengingatkan anak-anak kamu untuk beribadah hingga diri mereka telah mencapai umur 10 tahun. Lalu kemudian dari umur 10 sampai 13 tahun, kamu sudah harus membuat anak-anak kamu terkesan secara kuat di dalam hati mereka berkenaan dengan pentingnya ibadah solat. Dalam sabda tersebut tidak dikatakan bahwasanya kamu harus memaksa mereka secara fisik untuk melakukan ibadah solat dalam hal ini. Hal itu pun berlaku dalam puasa, untuk tidak memaksakan anak kamu untuk berpuasa jika dia belum siap secara fisik dan kesehatannya. Malahan kamu dapat melakukan ibadah puasa ketika kamu diberkahi dengan kesehatan yang baik. Setelah mencapai usia dewasa dan mandiri, anak-anak jangan diperintahkan untuk berpuasa secara penuh
sama sekali. Berkenaan dengan pemaksaan hanyalah dimaksudkan bahwasanya kamu tidaklah bisa memaksakan seorang untuk pindah agama menjadi seorang muslim, dan kamu juga tidak bisa memaksakan seorang untuk tetap berada di dalam Islam jika dirinya merasa tidak ingin lagi berada di dalamnya. Jika kamu ingin tetap berada di jalan keimanan, maka kamu haruslah senantiasa mengikuti segala perintah dan aturan yang terdapat di dalamnya. Itulah beberapa hal penting untuk program Seminggu Bersama Huzur. Sekarang kita berpindah ke segmen terakhir, yaitu ringkasan khutbah Jumat. Huzur melanjutkan khutbahnya dengan menjelaskan sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi suci Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berada di situasi yang sangat berbahaya dan terancam di dalam perang Uhud. In danger during the Battle of Uhud. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menuliskan bahwasanya beberapa sahabat Rasulullah SAW berlarian dan bentuk sebuah lingkaran sekitar Rasulullah SAW. Jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Para tentara Mekah menyerang para sahabat yang bentuk sebuah lingkaran dengan sangat kejam di mana Rasulullah SAW berdiri. Satu persatu para sahabat Nabi yang bentuk lingkaran berguguran akibat serangan tentara Mekah yang membawa pedang. Selain tentara-tentara tersebut yang membawa pedang, dari bukit para pemanah menghujam panah ke arah Rasulullah SAW. Di saat itu juga Hazrat Talha radhiyallahu an, salah seorang Quraisy dan muhajir umat muslim Mekah yang menjadi pengungsi di Madinah, melihat bahwasanya panah-panah musuh semuanya mengarah pada wajah Rasulullah SAW. Lalu beliau radhiyallahu an merelahkan tangannya untuk terluka dan menahan panah-panah tersebut di depan wajah Rasulullah SAW. Panah demi panah menancap di tangan Hazrat Talha radhiyallahu an. Akan tetapi hal itu tidak membuat sahabat Nabi yang pemberani dan setia ini gentar dan tidak sedikit pun menggerakkan tangannya, meskipun panah-panah tersebut juga menembus tangannya. Pada akhirnya Hazrat Talha radhiyallahu an harus melerahkan tangannya. Yang tersisa dari Hazrat Talha radhiyallahu an adalah hidup dengan memiliki satu tangan. Di masa Khalifah keempat Islam, di saat pertikaian internal terjadi dan meracuni pikiran umat, Hazrat Talha radhiyallahu an dianggap secara terhina sebagai seorang musuh dengan julukannya adalah Talha tanpa tangan, tanpa lengan. Di saat yang sama, sahabat Rasul yang lain menanggapi, katamu tanpa lengan, tapi menurutku itu keberkatan yang beliau terima. Apakah diri kamu tahu bahwa Hazrat Talha radhiyallahu an kehilangan tangannya karena melindungi wajah Rasulullah SAW? Lama sudah setelah perang Uhud, seorang bertanya kepada Hazrat Talha radhiyallahu an, tidakkah tangan engkau ini pintar Hazrat Talha ketika panah-panah itu menyerang engkau dan rasa sakit yang engkau rasakan pastinya membuat engkau merentah-rentah? Talha radhiyallahu an menjawab, tentu saja saat terjadi itu aku merasakan kesakitan dan hampir membuatku merentah-rentah. Akan tetapi aku tahan keduanya karena aku tahu bahwa jika tanganku melepaskan diri meski sedikit, hal itu akan mengakibatkan panah-panah yang menyerang Rasulullah SAW dapat mengenai wajah beliau SAW.